Oke, selamat pagi semua adik-adik, anak-anak yang terkasih. Sebelum kita mulai pertemuan kita ini, kita buka dulu dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik adik-adik, pertemuan kita pada kesempatan ini kita akan membahas tentang aborsi. Ya. Adik-adik mungkin masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu, ya, di mana kita memetakan tentang tindakan yang menghargai kehidupan dan tindakan-tindakan yang tidak menghargai kehidupan. Dan kali ini kita membahas tentang aborsi, yaitu salah satu tindakan yang tidak menghargai kehidupan. Karena aborsi itu sendiri adalah tindakan pengguguran, ya, kandungan, ya, pengguguran janin dalam kandungan. Dan tindakan aborsi ini adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Ya, aborsi tidak lain adalah membunuh, ya, sebuah pembunuhan. Karena itu juga aborsi sangat dilarang oleh gereja, ya. Gereja tidak pernah melegalkan tindakan aborsi. Nah, aborsi sendiri ada beberapa macam contoh, ya, aborsi. Ada aborsi dengan cara disesar, ya. Ada aborsi dengan cara dikuret. Ada juga aborsi dengan cara menyuntikkan larutan garam ke dalam dinding perut dan seterusnya. Nah, adik-adik sekalian, melalui pertemuan ini diharapkan anak-anak nantinya dapat memahami tentang arti aborsi. Yang kedua adalah adik-adik juga diharapkan mampu menyebutkan alasan-alasan seseorang melakukan aborsi. Dan yang ketiga, adik-adik mampu menyebutkan akibat dari seseorang melakukan aborsi. Dan yang terakhir, adik-adik juga diharapkan mampu memahami dan mengerti dengan baik bagaimana pandangan gereja sendiri atau pandangan kitab suci sendiri tentang aborsi. Oke, baik adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan dalam kelompok. Yang pertama, apa itu aborsi? Ya. Mohon dituliskan. Yang kedua, pernahkah Anda mendengar tentang kasus-kasus aborsi? Yang ketiga, siapa sajakah pelaku praktek aborsi? Yang keempat, apa akibat dari seseorang yang melakukan aborsi? Yang kelima, bagaimana pandangan gereja sendiri tentang aborsi? Mohon kelima pertanyaan ini dijawab dalam diskusi kelompok. Oke, waktu kita selesai. Adik-adik sekalian, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kelompok masing-masing, ya. Pertanyaan pertama, kelompok 1. Apa itu aborsi? Ya, betul. Jadi aborsi sendiri tidak lain adalah pengguguran kandungan, ya. Pengguguran kandungan, ya. Pengguguran janin di dalam kandungan. Ya, betul, ya. Yang kedua, pernahkah adik-adik mendengar tentang kasus-kasus aborsi? Kelompok 2. Ya, betul. Jadi kasus aborsi itu bukan lagi kasus yang asing, tetapi kasus-kasus aborsi ini adalah kasus-kasus yang sudah sering kali kita dengar, ya, sudah sering kali terjadi di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat, dan kita bisa temui dalam kehidupan masyarakat kita, ya. Jadi bukan lagi sesuatu yang asing, yang jarang terjadi, tetapi justru sering terjadi, banyak kita temui. Yang ketiga,
Siapa sajakah pelaku-pelaku praktek aborsi? Ya, silakan kelompok 3. Iya betul. Jadi pelaku dari praktek aborsi itu tidak lain adalah kebanyakan dari kalangan anak-anak muda, ya. Bukan justru dari kalangan pasangan suami istri yang sah, tetapi justru dari kalangan anak muda yang melakukan praktek hubungan di luar nikah, ya, praktek pranikah gitu, ya. Jadi mereka terlalu sering atau terlalu bebas untuk melakukan hubungan seks secara di luar di luar hubungan sebagai suami istri atau hubungan pranikah gitu, ya. Sehingga ketika mereka hamil, ketika pasangannya hamil, perempuannya hamil, ya mereka belum siap secara mental, secara psikologis, bahkan ya secara biologis juga belum siap. Lalu kemudian ya mereka mengambil jalan pintas dengan cara mengaborsi, menggugurkan kandungan itu. Ya, tidak jarang juga ada pasangan suami istri yang sah yang juga melakukan aborsi karena ya mungkin mereka tidak siap, lalu kemudian hamil, ya kemudian melakukan aborsi. Itu juga tidak jarang, tetapi sekali lagi kebanyakan itu dilakukan oleh anak-anak muda yang justru belum menikah, ya. Yang berikut, apa akibat dari seorang yang melakukan aborsi? Ya, kelompok 4. Ya, betul sekali. Jadi mereka yang melakukan aborsi, khususnya kaum perempuan, itu kebanyakan berbuntut pada kematian, ya. Banyak-banyak berujung kepada kematian, ya. Dan juga mereka yang melakukan aborsi itu selalu dihantui dengan perasaan bersalah gitu, perasaan berdosa, sehingga mereka selalu merasa tidak tenang dalam hidupnya. Selalu ada saja sesuatu yang membebani hidupnya, yaitu perasaan bersalah dan berdosa itu, ya. Dan berikut, apa pandangan gereja tentang aborsi? Ya, kembali ke kelompok 1. Ya, betul bahwa pandangan gereja terhadap aborsi, gereja melihat bahwa aborsi adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan gereja sangat melarang, tidak pernah mengizinkan tentang aborsi. Karena menurut pandangan gereja atau menurut kitab suci, kehidupan itu sudah mulai ada sejak terjadinya pembuahan atau terjadinya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Ya, kalau dua-duanya subur dan terjadi zigot, maka disitulah mulai yang disebut dengan kehidupan. Dan pada saat itu pula kehidupan itu harus dijaga, dipelihara, dan dibiarkan lahir, bertumbuh dan berkembang, bukan digugurkan. Karena itu tindakan aborsi atau pengguguran sekali lagi adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan iman kita. Karena sekali lagi aborsi adalah tindakan membunuh. Karena itu sekali lagi aborsi tidak pernah dilegalkan atau diizinkan oleh gereja. Sebagai tambahan bahwa zigot itu terjadi 24 jam setelah hubungan badan. Jadi 24 jam setelah terjadi hubungan intim, disitulah mulai terjadi zigot. Kalau kedua-duanya subur, antara sel telur dan sel sperma, kalau dua-duanya subur dan terjadi pertemuan, disitulah mulai kehidupan. Dan pada saat mulai kehidupan sekali lagi harus dijaga, dipelihara, dan dibiarkan tumbuh berkembang, dibiarkan lahir dan dibiarkan hidup. Ya, jangan dibunuh. Ya. Oke, baik adik-adik, sampai demikian pertemuan kita ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengerti tentang apa itu aborsi, ya, mengapa aborsi itu dilarang oleh gereja, dan kemudian
mengapa orang melakukan aborsi dan apa akibatnya kalau kita melakukan aborsi. Sebagai tugas penutup untuk kita kerjakan di rumah, saya akan memberikan tugas pertama, tuliskan contoh-contoh aborsi. Kedua, carilah salah satu contoh video aborsi yang telah Anda sebutkan tadi. Ya, saya kasih contoh, misalnya contoh aborsi secara sesar atau dengan cara sesar. Ya, Anda bisa melihat atau mencari film aborsi dengan cara sesar misalnya, atau dengan cara kuret misalnya, atau dengan cara pemberian garam misalnya, dan seterusnya. Tugas akan dikumpulkan minggu depan. Oke. Sebelum kita menutup pertemuan kita akan tutup dengan doa singkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.